Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Widianti, CGP Angkatan 4 Kabupaten Pati. Di sini saya akan membagikan tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, bagaimana demonstrasi kontekstual kali ini tentang pengambilan keputusan yang akan diterapkan di dalam lingkungan sekolah? Yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai calon guru penggerak, saya akan berusaha untuk menerapkan apa yang sudah saya dapatkan di dalam modul 3.1 ini, dan saya akan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan untuk diterapkan di sekolah saya melalui beberapa tahapan. Tentunya, yang pertama, saya akan melakukan atau membuat beberapa program untuk sekolah saya baik di masa datang maupun masa sekarang ini. Program-program tersebut yang pertama akan saya koordinasikan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah tentunya, dan yang kedua kepada rekan-rekan sejawat saya serta semua warga sekolah yang ada di sekolah saya. Nah, dari koordinasi tersebut saya akan mencoba untuk melakukan pengimbasan ilmu yang saya dapatkan kepada rekan kerja maupun kepada komunitas praktisi saya yang ada di sekolah. Saya akan melakukan kolaborasi kepada rekan sejawat dan komunitas praktisi dalam menerapkan prinsip pengambilan keputusan yang efektif, baik dilema etika maupun bujukan moral yang saya alami maupun yang dialami oleh rekan sejawat saya. Maka dalam pengambilan keputusan oleh rekan sejawat saya akan dilaksanakan melalui 4 paradigma, dan 4 paradigma dilema etika, ketiga prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan dengan cara pengambilan keputusan di lingkungan sekolah akan lebih tepat. Baik, yang kedua, sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan suatu keputusan, langkah yang akan saya lakukan terlebih dahulu adalah membuat analisanya, menentukan apakah masalah tersebut termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, dari situ saya akan menentukan paradigma apa yang terjadi di dalam masalah tersebut, terutama paradigma itu dalam situasi dilema etika bisa dikategorikan sebagai individu melawan masyarakat, rasa keadilan melawan rasa kasihan, atau kebenaran melawan kesetiaan, atau mungkin jangka pendek melawan jangka panjang. Nah, dari situ saya juga akan menentukan prinsip apa yang akan saya gunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip tersebut yaitu berpikir berbasis hasil, ataukah prinsip berbasis rasa peduli, dan prinsip berpikir berbasis peraturan. Setelah melakukan hal tersebut, selanjutnya adalah saya akan melakukan pengujian dalam pengambilan keputusan tersebut melalui 9 langkah pengujian. Keputusan dengan menentukan nilai-nilai yang saling bertentangan dan menentukan pengujian benar atau salah. Dalam pengujian dan pengambilan keputusan ini, saya melakukan beberapa pengujian. Yang pertama yaitu uji legal, yang kedua yaitu uji regulasi, terus uji intuisi, uji publikasi, serta melakukan uji idola, dan melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Setelah itu saya akan melakukan prinsip resolusi, investigasi, dan opsi trilema, dan membuat pengambilan keputusan akhir. Yang ketiga adalah situasi saya dalam saat mengalami dilema etika. Entah dilema tersebut dapat terjadi entah hari ini ataupun besok ataupun minggu depan ataupun kapanpun. Nah, dalam situasi tersebut saya akan mencoba menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran melalui strategi 4, 3, dan 9. Dalam hal ini 4 dalam menentukan sebagai pemimpin pembelajaran paradigma dilema etika.
3. Dalam mengambil prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Nah, di dalam situasi ini saya harus bisa mengambil keputusan mengambil keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak, atau mengambil keputusan yang tepat dan pengambilan pilihan yang tepat dan efektif. Harapan saya tentunya dengan pengambilan keputusan ini, ketika saya dihadapkan dalam situasi dan dilema etika, saya mampu mengambil sebuah keputusan dan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika tersebut, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan dalam sebuah situasi. Yang keempat adalah dalam pengambilan keputusan ini saya tentunya tidak seorang diri, karena dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di dalam pembelajaran, saya masih banyak sekali perlu belajar dan saya harus didampingi. Nah, orang-orang yang dapat mendampingi saya dalam hal ini adalah yang pertama rekan sejawat tentunya. Terus yang kedua adalah komunitas praktisi saya yang ada di sekolah. Dalam pengambilan keputusan ini, saya memerlukan seseorang untuk mendampingi saya dalam pengambilan suatu keputusan yang tepat. Yang saya juga memerlukan seseorang untuk menganalisis apakah langkah-langkah yang saya ambil sudah tepat dan efektif. Saya juga membutuhkan informasi, masukan, kritikan, saran yang baik. Tentunya itu dari Bapak Kepala Sekolah mungkin bisa, atau mungkin dari rekan sejawat, atau mungkin bisa dari komunitas praktisi saya. Dalam hal ini sumbangsi saran, kritikan, dan masukan itu saya gunakan untuk mengambil suatu keputusan sebagai saya pemimpin di dalam pembelajaran, sehingga dihasilkan keputusan yang efektif dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.